Jaya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji bareng kita berangkat dari lantunan bacaan surah yang dibaca oleh imam kita sholat subuh tadi pada rakaat pertama, yakni surah Ad-Duha. Di surah Ad-Duha itu Allah Ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu, masa. Quran niku banyak nama-nama surah, yang mana nama surah tersebut ada kalanya hubungannya dengan waktu, ada kalanya nama surah itu adalah nama makhluk Allah Ta'ala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di luar bumi. Kalau surah yang hubungannya dengan waktu, nama surahnya antara lain surah Ad-Duha tadi. Ada surah Al-Fajr. Ada surah apa lagi ya? Yang hubungannya dengan waktu? Al-Lail. Ada surah apa lagi? Mesti cari lagi lah. Ada surah yang hubungannya dengan nama makhluknya Allah Ta'ala yang lain. Contoh, nanti ada surah itu yang hubungannya dengan nama-nama binatang. Paling gede gajah, surah Al-Fil. Turun sedikit tapi paling panjang surahnya sapi betina, Al-Baqarah. Ada yang kecil sekali, semut, An-Naml. Ada agak gede sedikit yang biasanya ngentupan itu nyengat, lebah madu, An-Nahl. Ini beberapa rahasia-rahasia yang Allah Ta'ala sembunyikan di makhluk-makhluk tersebut sebenarnya. Nah, saat ini yang kita kaji adalah surah Ad-Duha, tapi tidak semuanya. Tadi imam kita bimbing kita sholat subuh, mimpin kita sholat subuh diawali dengan Ad-Duha. Tidak sekedar Ad-Duha itu sekedar dibaca oleh kita bersama tiap hari, bahkan kalau khotmil Quran atau pas tilawah Al-Quran begitu lewat berlalu bisa enggak. Tapi tentu kita berupaya untuk mencari tahu rahasia yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Bapak yang dimuliakan Allah, surah-surah yang Allah Ta'ala namakan dengan waktu itu, apalagi wal asri, demi waktu asar, ada wal laili, demi malam, ada wadduha wal fajri dan seterusnya. Ini mencerminkan bahwa begitu pentingnya waktu bagi kehidupan manusia. Ini antara lain, karena banyak kajian nanti di sana. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Karenanya jangan sampai waktu ini disia-siakan. Waktu itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada manfaat sama sekali. Waktu itu tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tapi terus akan bergerak dan merangkak ke masa yang akan datang. Sekali waktu itu disia-siakan, maka terlewat selamanya, yang akan menangisi penyesalannya. Ini kan hubungannya, Bapak yang dimuliakan Allah. Manusia saat hidup di dunia itu seringkali terlena dengan adanya waktu yang sedang dijalaninya. Maksudnya terlena itu waktu di dunia, hidupnya di dunia ini kayak kurang manfaat gitulah gampangnya. Mohon maaf nuwun sewu, sehari semalam kan 24 jam.
24 jam sehari semalam, insya Allah sama lah antar di seberang dengan di maninjau salam. Sehari semalam itu mesti 24 jam. Dari 24 jam ini yang digunakan antara bainal maksiat wal ibadat, maksiat dan ibadah, itu kira-kira lebih banyak yang mana? Katakanlah kita kalau yang rutin 5 waktu fardu sholat itu, katakan per rakaat sholat ada 5 menit lah satu rakaat nih. Kalau sholat nih, misalnya sholat subuh 2 rakaat berarti 10 menit begitu, ada lah kira-kira. Ada kalau pas subuh hari Jumat, ini kan lumayan ya, bahkan sampai teguring orang kok. Katakanlah rata-rata 5 menit 5 kali 17, karena sehari semalam ada 17 rakaat. Kalau 5 kali 17 sudah berapa? 5 kali 10 aja sudah 50, 7-nya kali 5 85 menit. 80 menit enggak sampai 1,5 jam. Katakanlah qobliyah ba'diyahnya kalau dikatakan rutin dengan sholat sunnah rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, 50 rakaat misalnya. Per rakaat karena sholat sunnah anggap saja 1 menit tambah 50 menit. Allah paling mentok jedok 2,5 jam saja kok. Waktu itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dalam konteks sholat fardu. Tambah amalia yang lain, zikir dan lain-lain, misalnya per setiap waktu sholat berapa menit? 15 menit. 15 menit kali 5. 15 kali 5 75 menit. Alah mentok-mentok total dalam sehari semalam ini 5 jam lah kita ibadah pada Allah Ta'ala. Masih ada 19 jam dalam sehari semalam. Itu dipakai untuk apa? Nah kalau dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini tanpa ada manfaat dan faedahnya, alangkah ruginya manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat Duha dinyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh kehidupan yang akhir, sungguh kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik laka untuk Anda, minal ula, daripada kehidupan yang pertama. Hidup yang akhir itu kapan? Ya hidup di akhirat paling akhir. Justru yang paling akhir itu khairun laka, lebih baik untuk Anda, minal ula, daripada kehidupan yang pertama. Kapan hidup pertama? Identik dengan kehidupan aifid dunya, hidup di dunia. Hidup yang akhir aifil akhirah, hidup di akhirat. Tapi nggih wallahu alam, Pak. Kenapa manusia ini kok seringkali memang menyia-nyiakan waktunya. Tiba-tiba, loh usiaku sudah 40 tahun, loh usiaku sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, 70 tahun. Kemudian ditilik lagi dari usia yang sudah saat ini kita habiskan. Tinggal ngelelesi ini tinggal nyari sisa-sisa usia niki. Kemudian diangan-angan lagi bagaimana dengan ubudiyah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, apakah ibadah ini dengan maksiat tadi itu imbang atau tidak? Yang jelas tidak akan imbang, Pak. Lebih banyak dosanya daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau ditimbang jelas antara 5 jam dengan 19 jam itu kan jauh tuh. Lebih banyak waktu itu kita sia-siakan, lewat begitu saja.
Walhasil ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita belum pernah bayangkan bagaimana kelak ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia lagi yang dinyatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Kalau sudah dibangkitkan di alam kubur manusia akan tampil, akan kelihatan amal perbuatannya saat hidup-hidup. Semua kelakuannya manusia itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh seluruh manusia. Yaumal hasyr wajtima, bahasanya kalau sholawatnya. Ya jelas yang namanya saja sudah nggak imbang waktunya, tentu banyak dosanya daripada ibadahnya. Terus mau diharapkan apa kebahagiaan di akhirat kalau dosanya lebih banyak daripada ibadah? Mau minta surga, surga mbahmu ngacak dong, ngacak kan gitu, ngilu introspeksi diri dong, kita akhirnya tidak imbang Pak antara ibadah dengan maksiat yang dijalani manusia. Itu saja kalau dianggap ibadah yang dilakukan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, nggak imbang. Walhasil apa yang diharapkan? Kalau yang saat sholawatan mahalul qiyam, kun syafi'an ya habibi, yaumal hasyri wajtima', kun syafi'an ya habibi. Duhai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Anda berkenan menjadi penolong saya. Yaumal hasyri wajtima', kelak pada hari seluruh manusia digiring menuju satu lokasi dan dikumpulkan di satu tempat yang mana di situ menanti hisabnya Allah Subhanahu. Itu pengadilan, Pak. Pengadilannya Allah Ta'ala. Kalau sudah di hadapan pengadilannya Allah Ta'ala, tak ada satupun manusia yang mampu ngelak, mampu ngeles, mampu beralibi, mampu beralasan, berdalih, menghindar dari kenyataan. Kalau di dunia kan luar biasa manusia, alasan dan ini dan itu. Maka seringkali dalam pengadilan di dunia ini, manusia yang aslinya salah bisa lepas dari jeratan hukum karena bisa berdalih, bisa ngeles, bisa beralibi, mulutnya bisa ngoceh. Tapi kelak saat yaumul hisab, di surah Yasin sudah dinyatakan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak pada hari itu seluruh mulutnya manusia dikunci oleh Allah Ta'ala, nggak ada yang bisa ngomong nggak bisa, karena semua yang akan melahirkan atas apa yang dilakukan dan menjadi kesaksian selama di dunia adalah organ tubuhnya yang lain, tangan, kaki. Kaki yang mengantarkan tubuhnya manusia, semua akan menyampaikan dan menjadi saksi atas kelakuan perbuatan manusia masing-masing. Tambah nemen, tambah nggak bisa apa-apa, nggak bisa didapat apa-apa. Yang diharapkan adalah syafaat. Dari siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang berikan syafaat
kecuali dari hamba yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tiada lain adalah baginda Rasulullah Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ceritanya. Syafaat. Karena saat hidup di dunia yang dimilikinya apapun wujud dan bentuknya tidak bisa memberikan manfaat selama hatinya kotor, selama hatinya bobrok, busuk. Okay. Maka suatu saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam munajat pada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, niki Nabi Ibrahim Pak Bu, Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu kan ayahnya para nabi dan para rasul. Karena banyak jalur dari terahnya Nabi Ibrahim ini setelah beliau yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Yuna Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ta'ala. Itu loh beliau munajat pada Allah, Rabbi, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, semoga engkau tidak menghinakan diri saya kelak pada hari dibangkitkan seluruh umat. Malayan fa'umalu wala banun, di mana pada hari itu tak satupun dari apa yang dimiliki manusia, baik berupa harta benda maupun anak keturunan, bisa memberikan manfaat pada hari itu. Di dunia kan bisa ngeles, kenapa? Oh, karena pengacaranya canggih. Bisa lolos jeratan hukum atau ringan hukumannya karena apa? Oh, karena dia punya duit. UUD, ujung-ujungnya duit misalnya. Di dunia, tapi nanti di akhirat, yaumul ba'ts, tak satu pun manusia bisa lepas. Duitnya lah laku ya. Ada luar sana. ATM-nya sudah expired. Bisa jadi ketika di dunia katakanlah misalnya disiapkan ini dan itu, ya, hakim di dunia kan kalau nggak kuat imannya ya serakah, akhirnya nafsunya muncul kok. Muncullah yang namanya suap, sogok dan seterusnya nih. Suap niku nggih, suap nih. Makanya disuap. Nah, nyuapnya nggak pakai nasi ya. Nyuapnya kadang pakai semen. Tak bangun dah rumah. Nah, berarti nyuap pakai semen. Di akhirat tidak ada, malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak perlu sarapan. Segitu ya Allah. Dilanjutkan, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali hamba Allah yang saat sowan hadir, datang kembali ke hadirat Allah Ta'ala, membawa hati yang salim. Makanya namanya maninjau as salam, salim, salam, Islam, salaman niku satu keluarga nih, satu bani, satu keturunan nih. Insyaallah jamaah maninjau assalam semuanya hatinya ketika hadir ke Allah Ta'ala, hadirat Allah, memiliki qalbun salim. Amin Allahumma amin. Yang qalbun salim inilah yang berhak mendapatkan syafaat. Ngoten ceritanya. Bagaimana kriteria tanda-tanda orang yang memiliki qalbun salim?
Iki ngajinya giring pelan-pelan, yang penting jam 6 selesai. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula tadi. Antara lain Pak Bu, orang kolbun salim itu, yang punya hati yang salim itu adalah hatinya senantiasa cinta dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kendaraan, wasilah, sarana, wahana untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngaku cinta Allah kalau tidak cinta pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku aku cinta pada Allah tapi nggak mau sholawatan, pret, cintamu palsu, nggak usah dipercaya. Nah sekarang bagaimana indikator tanda orang yang cinta? Nanti kita sambungkan cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku cinta, namun cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta. Nah sekarang ayo dilihat, jangan-jangan diri kita juga ngaku-ngaku tok cinta. Ya, setelah ini pulang kita ngaca ke rumah depan almari, diri ini cinta apa ndak yo dengan Kanjeng Nabi kan gitu. Tanda orang cinta niku Pak Bu yang pertama, tidak akan pernah bosen, jenuh dengan yang dicintainya. Itu kalau orang cinta tidak akan pernah jenuh, bosen. Bahasa lainnya niku, bahasa Koreanya niku belokek, belenok. Nah, niku. Dengan orang yang dicintai, dengan sesuatu yang dicintainya, bersama dengan yang dicintai, nggak akan pernah merasa bosan, jenuh. Niku kalau orang cinta. Kayak nggih wae. Betul apa salah kira-kira Bu? Masih ingatkah saat jadi pengantin baru duduk di pelaminan? Itu duduk itu lama loh, buktinya lama apa? Wong tamune lo sudah gonta-ganti. Masih duduk berdua di situ, padahal tamunya loh terus gonta-ganti ada sampai 700 tamu loh, hilir mudik di situ. Dia masih duduk aja berdua, gak bosen kah? Gak jenuh kah? Duduk mulai jam 10 sampai jam 3 sore nih loh, duduk di situ. 5 jam duduk di pelaminan, coba. Gak jenuh kah? Gak bosen kah? Oh tidak. Kenapa? Karena sedang bersama dengan yang dicintainya. Pengantin baru Pak, baru 5 menit ijab kabul kok. Merangkak waktu berjalan berlalu, berjalan 5 tahun rumah tangga. 5 tahun rumah tangga. Masih kuat duduk 5 jam berdua? Berangkat lagi sampai 25 tahun berumah tangga, 50 tahun rumah tangga. Adakah rasa bosan, rasa jenuh? Bagi orang yang betul-betul cinta, nggak akan pernah, walaupun 70 tahun bersama, 80 tahun bersama, ya namanya lagi cinta kok. Nggak akan pernah keluar kata-kata dari mulutnya, dek. Aslinya saya yang lihat wajahmu itu bosen. Lah kata istri nih, ya sama ya. Aku bersamamu sebenarnya ya selama ini ada rasa sebenarnya dalam hati. Rasa apa? Rasa mual. Karena cinta sudah hilang kok, berarti begitu. Tapi kalau masih cinta Pak, ya Allah, berapapun lama waktunya, dimanapun ia berada posisinya, tidak akan pernah bosan, jenuh bersama yang dicintai. Sama dengan kita kalau ngaku cinta baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu tidak akan pernah merasa bosan, bahkan merindukan kapan bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Nah kita saat ini
jasadiyah, raga badan tidak pernah bersua dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Pak Bu, wajah kita belum pernah bersua dengan wajah mulia baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kelopak mata kita belum pernah melihat wajah mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang rentang masa hidup kita jauh terbentang. Beliau itu wulida, dilahirkan di 571 miladiyah, tuwufiya, wafat di 632 miladiyah. Sekarang kita berada di posisi 2021, kurang lebih ada bentang waktu 1450 tahun. Jasad kan nggak ketemu toh. Tapi bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, tidak hadir. Hadir dan ada. Di mana dan kapan? Di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apa majelisnya Rasul itu? Di mana di majelis itu dilantunkan sholawat, disebut nama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada majelis zikir, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersamai. Nah sekarang kalau ada orang kok alergi sholawat, nggak betah dengan peringatan maulid, baru jam 10 buru pulang, mentang-mentang kotaknya dibagi duluan sih masalahnya. Ini panitia sing bijak ini nanti belakangan saja kotaknya dibagi teman. Ini karena apa? Sedang bersama yang dicintai kok buru-buru pulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita bersama jadi hamba yang cinta, betul-betul cinta dan betul-betul cinta. Amin Allahumma. Ini buktinya ini kemauan Pak. Betah enggak kita dengan majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Betah enggak dengan majelis zikir dan seterusnya? Karena itulah ibarat kontak langsung kita, kabel yang nyambungkan diri ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasad tidak mungkin ketemu Pak. Oh sudah bentang waktu 1450 tahun. Harapannya adalah ruhaniyah yang nyambung ke sana. Kabelnya mulai mana dan dari mana serta kemana, dari majelis-majelis Rasul tadi ini. Dan satu tandanya orang cinta adalah tidak akan pernah bosan bersama yang dicintainya. Sama orang aku cinta Allah Ta'ala zikir, wah bosan zikir Pak. Banyakan zikir mulutku bebuih zikir toh. Jadi ya berarti ya nggak cinta Allah toh. Lanjutkan yang kedua. Kurang 15 menit. Ini sudah setengah jam nih. Tanda orang cinta niku Pak Bu. Orang cinta itu man ahabba syai'an aktsara zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, ia akan menyebut nama yang dicintai. Pokoknya begitu. Tanda orang yang cinta niku wis terbawa sampai dalam tidur yang dipanggil yang dicintainya niku. Kalau yang dicintai harta benda ya yang dibawa tidur ya harta bendanya, mimpinya yang mimpi dunianya. Kalau lagi gandrung katresnan dilanda asmara, seorang pemuda-pemudi yang diimpikan ya pemuda-pemudinya guling dikiranya yang dicintai, dipeluk-peluk, diciumi itu. Orang kalau lagi cinta dimanapun, kapanpun akan disebut yang dicintai ini. Dulu ada nyanyian mau apa? Aku mau makan, ingat kamu, aku mau minum, sampai keselak, keselak ini apa? Teringat, karena teringat ini minumnya, pas enak-enak makan kemudian tersedak. Karena yang diingat, ibu-ibu yang ingat putranya atau putrinya sedang nuntut ilmu di luar Samarinda, bahkan luar Kalimantan,
ibunya pas makan enak, ingat anaknya yang di sana, jangan anakku apa ya sempat makan enak seperti aku, itu langsung ingat, nyangkut nasinya di sini, akhirnya minum. Karena ingat dengan yang dicintai, bahkan disebut-sebut namanya, manggilnya saja keliru. Ya tergantung kita, Pak Bu. Betulkah kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau betul-betul cinta berarti senantiasa menyebut nama beliau. Lagi-lagi senantiasa memperbanyak baca sholawat. Jangan sekali-kali ngaku cinta baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak pernah baca sholawat. Jangan sekali-kali mengaku cinta Allah kalau tidak menyebut nama Allah, alias zikrullah. Zikir sholawat ini bersandingan, Pak. Setiap baca sholawat di situ pasti ada zikrullah. Kenapa? Karena ismu nabiyina, nama mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan disandingkan membersamai ismul a'zam Allah Jalla Jalaluh. Baca sholawat kan Allahumma sholli ala sayyidina, yang paling singkat pendek sholawat Jibril atau sholawat ganjil, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammadnya sholawat ganjil. Nggak ada lagi sholawat yang lebih pendek dari itu, butuh nonton. Ini paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap disebut nama baginda Rasul di depan pasti diawali dengan ismul a'zam. Berarti ada zikir, ada sholawat. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah repot-repot nyari dalil. Dilanggar musola, ditengok dekatnya mihrab imaman ya. Kalau di situ ada tulisan lafzul jalalah Allah Jalaluh, kaca nih loh, kaca. Ada tulisan Allah, setelah itu pasti ada ismu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi. Nah kalau ada masjid cuman ada tulisannya Allah tok, tidak ada sama sekali tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh pensiun takmire. Berarti ini takmir belum lulus diklat ketakmiran. Karena ini nama mulia, disenandungkan, disejajarkan. Walhasil nanti muncul terbingkai dalam rukun Islam apa? Syahadatain, dua kalimah syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tidak akan sempurna kalau satunya tok yang dibaca, disenandungkan, dilafadzkan tanpa membaca yang lain. Karena dua ini satu kesatuan. Bahkan saya mohon maaf, dalam rangka untuk menghalalkan barang yang diharamkan. Loh, kok menghalalkan barang yang diharamkan? Akad nikah gitu loh. Akad nikah itu kan menghalalkan barang yang diharamkan. Penghulu yang membimbing, yang mengijabkan, mengkabulkan ini proses akad nikah mesti akan bimbing kedua mempelai, diawali dengan istighfar dan baca sholawat serta dua kalimah syahadat. Di rumah ya Mbak Inji, ayo kita istighfar dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatnya. Sholawatnya sebelumnya lagi istighfar lagi. Nah bagi santri ini maninja ya lancar jaya baca syahadat ya. Tapi bagi yang nggak pernah ngaji ya sudah dibimbing sulit yang ketulungan ya Allah. Asyhadu aswadu asyhadu aswadu. Asyhadu alla ilaha illallah aswadu. Nah, pun salahnya mulianya begitu Pak. Jadi senantiasa menyebut asma beliau kalau memang mengaku cinta
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dengan menyebut nama tersebut ini akan melahirkan wujud cinta yang ketiga, tanda cinta yang ketiga. Apa? Orang kalau sudah cinta nih Pak, moh ogah enggan dipisahkan dengan yang dicintainya. Pokoknya akan terngiang teringat di dalam setiap gerak aktivitasnya. Itu kalau memang betul-betul cinta. Bahasa saya itu gendengi. Gendengi ini kenapa? Dia sudah cintanya luar biasa, sampai histeris loh Pak. Orang cinta nih. Ini kayak ibu-ibu sama putra putrinya loh. Bu panjenengan punya putra putri nggih? Punya cucu. Sayang nggak dengan cucu putra putrinya? Ya sayang toh Pak. Ibu-ibu ini sayang Pak. Misalnya panjenengan suatu saat ya ada acara tasakuran Bu, atau acara peringatan hari besar Islam, oleh panitia dibagi nasi kotak, diintip isinya nasi kotak, diintip ono kodoke kah ngoten kan, diintip menunya ternyata senengane putrane, menu makanannya senengane putrine, senengane cucune, apalagi situ ada wade, ada kuenya juga senengane putra putri. Kira-kira panjenengan makan di tempat acara atau dibawa pulang, Bu? Nggih, Bu. Dihabiskan di situ kan, di tempat makan anak biar kelaparan kan, terserah gitu kan. Yang penting aku kenyang gitu kan. Apa begitu? Apa dibawa pulang? Bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Karena ingat anak, ingat cucu yang disayangi, yang dicintai. Karena ingat anak dan cucu yang disayangi dan dicintai, ingat dibawa pulang. Sekarang bapak-bapak, Pak panjenengan sayang dengan biniknya kah? Nggih Pak, sayang enggak dengan biniknya, istrinya? Oh sayang Pak, sayang Pak. Dunia akhirat sayang Pak. Saat ditanya, suatu saat panjenengan dinas perjalanan luar kota, 3 hari lah misalnya kan, dalam perjalanan lah kok ketemu ada, ya Allah, apalagi pas naik pesawat Pak. Ini kan ada yang namanya apa sih niku sih? Bidadari kak, Pak bidadari, pramugari. Mulai ujung langit 7 sampai sumber minyak yang paling bawah di planet bumi diamati dari atas ke bawah. Kira-kira saat itu ngelihat yang begitu itu, ingat istri di rumah kah? Ibu sing jawab, lali Pak. Hati kita bagaimana saat ini? Apakah sering lupa atau senantiasa mengingat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan hati kita? Dekat, lekat, erat. Makanya kalau maulud itu biasanya kalau di sini saya lihat, saya amati ada yang namanya makanan ketan nih loh. Kemudian ada bumbunya kelapa, ada digulai ini loh. Kalau saya bilang tetel di situ. Tetel gitu. Nama apa man namanya? Ketan ini loh, yang lengket nih jadikan satu ini. Hidangannya kan dalam rangka ini menyimpulkan supaya jamaah butiran-butiran beras ketan ini lekat, dekat, erat, jadi satu ngumpul di majelisnya Rasul dalam rangka nanti berharap mendapatkan syafaat. Karena syafaat niku Pak Bu adalah wujud cintanya Rasul kepada kita bersama. Supaya apa? Supaya cinta kita ini tidak bertepuk sebelah tangan. Rasanya kan begitu. Agar cinta kita juga mendapat balasan cinta Rasul. Bagaimana Rasul mencintai umatnya? Itu tiada lain dengan adanya syafaat. Maka jangan sampai hati ini lepas dari mengingat Rasulullah Shallallahu, dari mengingat Allah atau zikrullah. Karena orang yang senantiasa zikrullah, ingat pada Allah Ta'ala, inilah yang hakikatnya bisa meneladani Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi
Ini kalau nyambung terus ngono lho Pak. Kan di ayat yang biasa dilantunkan tilawah saat peringatan Maulid kan ada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa meneladani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang senantiasa berharap rahmatnya Allah. Kapan? Saat nanti datangnya hari kiamat yang dicarikan rahmatnya Allah Ta'ala. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira. Orang yang senantiasa zikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini yang bisa meneladani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi, karena memang nanti nyambungnya ya ketemu dengan cinta Allah, cinta Rasul kan begitu nih. Dalam rangka nopo sih Pak? Lagi-lagi dalam rangka syafaat. Kalau Allah Ta'ala yang kita harapkan rahmatnya, kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau. Ketemunya rahmat dan syafaat ini kalau dalam wujud kehidupan dunia adalah keberkahan di dalam kehidupan. Keberkahan di dalam kehidupan. Ketemu usia barokah. Ketemu rumah tangga barokah. Ketemu kesehatan barokah. Ketemu anak istri suami barokah. Jadinya nih Pak kalau di dunia. Ini kan ditampilkan dalam kitab Maulid Adibai, yadahu tazharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Apapun yang disentuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana menghadirkan keberkahan, terutama hidangan makanan dan minuman. Ini kan sumber kehidupan makanan dan minuman. Apapun yang disentuh Rasul barokah. Yasrib niku dalam berbagai hikayat dinyatakan itu artinya Yasrib niku kan kota wabah, kota penyakit. Yasrib niku sebelum jadi Madinah ini kota penyakit, kota penyakit. Tapi dengan hijrah hadirnya Rasul di situ menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa? Sentuhan kehadiran baginda Rasul membawa keberkahan. Insya Allah kalau pengen hidup barokah, rezeki barokah, rumah tangga barokah, istri suami anak cucu keturunan barokah, kesehatan barokah, duit barokah, umur barokah, ketika di kehidupannya senantiasa lekat erat dekat dengan baginda Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan zikr Allah, dengan mahabbah bi Rasulillah dan mahabbatullah akan hadir keberkahan dalam kehidupan. Intinya ini kuis, sehingga nanti kehidupan dunia ini akan mengantarkan ke kehidupan akhirat. Insya Allah akan menjadi baik, tidak hanya dunia yang baik, juga hidup akhiratnya juga baik. Nikulah doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Pun sudah jam 6, mataharinya sudah mulai bertengger di angkasa raya. Ini kalau kesiangan malah jadi Tuhan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, yang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma hdina Shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal syuhada was shalihin,
Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna kulla ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang mohon maaf, mohon ikhlas dan ridha halalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.